Hai guys, kita ketemu lagi deh. Sebelum kita mulai, saya mau kasih info dulu ya guys. Ini sebenarnya penting nggak penting sih. Jadi kisah Yowon ini bakal tamat di buku keduanya ya guys. Saya udah baca sampai side story-nya gitu deh. Tinggal beberapa chapter lagi bakal tamat. Dan saya kasih tahu juga kalau buku keduanya nggak kalah kerennya dengan buku yang pertama. Tapi itu optional sih ya. Ada yang bilang kayak ngebosenin, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya sih overall suka karena sama-sama kerennya. Semua misteri bakal kejawab di buku keduanya guys. Si autornya juga bikin cerita yang lain guys. Judulnya itu Invisible Mumu, yang katanya masih satu universe sama Yowon dan kawan-kawan. Hanya saja settingnya jauh sebelum Yowon dan kawan-kawan lahir gitu deh. Jadi cerita si demonic cult-nya itu tuh kayak pokoknya sebelum si Yowon ada lah gitu kan. Mungkin kalau saya udah beres baca buku kedua yang si Nanomasin ini, kayaknya saya mau mulai coba baca si Invisible Mumu sih. Soalnya ngeliat cover aja kayaknya menarik banget gitu, ceritanya juga sinopsisnya pun kayaknya keren gitu kan. Tapi dia lebih ke cerita si Force of Evil sih sebenarnya. Kalian ada yang udah baca belum buku ini? Bagus gak sih? Kalau ada yang udah baca, tulis pendapat kalian mengenai buku ini di kolom komentar ya guys. Saya kan pengen tahu juga gitu, bagus kak gitu kan, jadi semangat bacanya gitu. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 275 sampai 279. Let's go guys! Choose! Di video sebelumnya, Yowon dan kawan-kawan mulai memasuki hutan menuju Sword Creek untuk mencari special team yang hilang. Setelah melalui jalan yang sulit, penemuan bekas pertarungan antara pemilik penginapan KW dan pendekar yang mengejarnya, akhirnya mereka sampai di Sword Creek, yaitu sebuah gunung batu dengan ratusan pedang yang tertancap pada dinding batu itu, dan terdapat sebuah ukiran raksasa bertuliskan sword yang diukir oleh seorang pendekar misterius yang luar biasa hebat. Namun ternyata Yowon dan kawan-kawan terkena jebakan yang dibuat oleh si pemilik penginapan KW, yang menyebabkan Yowon terjatuh ke dalam jurang setelah menyelamatkan Moongyu dan yang lainnya, dan membuat ketiganya putus asa. Setelah itu muncul si pemilik penginapan KW yang merasa bersyukur kalau Yowon mati jatuh ke dalam jurang, membuat Moongyu merasa murka, dan akhirnya si pemilik penginapan menyerang mereka bertiga dan berhasil mendapatkan apa yang dia mau dengan sengaja membuat jebakan itu. Ketika ledakan itu terjadi, tubuh Yowon telah diselubungi oleh api yang berasal dari ledakan di belakangnya. Panas dari ledakan itu sangat luar biasa dan melelehkan kulit punggung Yowon. Dengan api yang membakar tubuhnya, Yowon gak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa itu dan berteriak kesakitan. Tadinya Yowon berusaha menghindari ledakan dengan melompat, namun dia tidak dapat menghindari kekuatan ledakan itu dan terlempar keluar gua. Yowon gak bisa melakukan apapun saat dia terjatuh ke dalam jurang dalam keadaan terbakar. Saat itu Yowon sempat melihat wajah Moongyu yang diliputi keputusasaan melihatnya terjatuh ke dalam jurang. Meski tubuhnya terbakar, pikiran Yowon dipenuhi oleh wajah Moongyu yang menangis dan membuat hatinya sakit, kayak cetit gitu kan. Keadaan Yowon yang terjun bebas ke dalam jurang membuat angin mematikan api di tubuhnya. Saat itu suara Nano terdengar di dalam kepala Yowon memberitahukan bahwa penyembuhan otomatis telah diaktifkan. Kulit Yowon yang terbakar sampai ke otot-ototnya mulai beregenerasi, jadi kayak mulai menyembuhkan diri sendiri kan. Rasa sakit telah hilang dengan cepat, namun Yowon masih terjun bebas ke dalam jurang yang sangat dalam dan gelap.
Yowun berpikir, dalam amat sih ini jurang gitu kan. Nano memberi peringatan kalau kecepatan Yowun jatuh sangat membahayakan. Yowun pernah melompat dari atas gunung. Ini tuh saat dia ngelawan si Maragium dulu ya guys. Namun ketinggian gunung itu nggak ada apa-apanya dengan kedalaman jurang saat ini. Saat Yowun yang terus terjun ke dalam kegelapan, Yowun terhantam rasa takut akan kematian. Apa gue bakal mati gitu kan? Pikir Yowun putus asa. Jelas, siapapun bakal berakhir dengan kematian dalam situasi terjun bebas ke dalam jurang begitu. Sakit, gelap, akhir, dan kekosongan. Dengan semua emosi itu datang secara bersamaan akan menempatkan seseorang dalam keputusasaan yang dalam. Ya jelas lah guys, saya aja yang tijalike langsung jatuh ngegubrak aja asaan udah kayak apaan tahu gitu kan. Nano memberi peringatan kepada kalau detak jantung Yowun meningkat dengan sangat cepat. Tapi Yowun gak bisa fokus dalam hal apapun. Dengan kecepatan itu, saat dia menghantam tanah, maka tubuhnya akan langsung hancur dan kemampuan penyembuhan Nano gak akan berguna. Apa aku harus menerima kematian ini gitu kan? Saat itu Yowun sudah akan menerima nasibnya. Ya udahlah kalau udah mau mati aja kayak gitu. Namun tiba-tiba Yowun terdorong ke samping oleh hembusan angin yang sangat kencang. Yowun terkejut dengan angin yang tiba-tiba mengubah arah jatuhnya. Tubuhnya kemudian terpental ke dinding batu, brak gitu kan. Tapi itu belum berakhir. Tiba-tiba angin berhembus kencang lagi dan melemparnya ke sisi yang lain. Yowun pun berteriak kesakitan karena kan dia kayak kesini ngegubrak, kesana ngegubrak gitu kan. Namun karena itu dia jadi tersadar karena rasa sakit yang dirasakannya. Yowun hampir saja pasrah dengan keadaan, tetapi masih ada jalan keluar agar dia bisa bertahan hidup. Gue gak bisa mati dengan cara begini gitu kan. Ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri, yaitu dia nggak bisa menyelesaikan apa yang sudah jadi tujuan hidupnya, dan berpikir kalau dia nggak akan bisa ketemu dengan satu-satunya perempuan yang dia cintai, maksudnya si Moongyu gitu kan, membuat kepalanya menjadi segar lagi. Saat Yowun masih terpental ke sana kemari karena anginnya kan gede banget gitu guys, jadi dia kayak angin tornado kali ya, jadi udah kepental-pental lah gitu. Dia menyadari sesuatu, dia nggak melihat hal itu saat tadi dilanda ketakutan, tapi sekarang terlihat jelas, yaitu ada banyak pedang di dinding batu jurang itu, jadi kayak banyak banget gitu kan. Ternyata nggak cuma di atas doang pedangnya gitu. Ternyata pedang gak hanya ada di bawah ukiran sword saja, tapi di dalam jurang pun ada. Yowun pun memiliki ide cemerlang dan meraih sesuatu di punggungnya. Syukurlah golok White Dragon Blade-nya masih ada. Entah tali sarung goloknya terbuat dari apa, tetapi tali itu dapat bertahan dari api yang menyelubungi Yowun saat dia terbakar. Yowun pun mengeluarkan golok putihnya itu dan memantapkan diri. Kalaupun gue bakal mati, seenggaknya gue mati dalam keadaan berusaha untuk bertahan hidup gitu kan, gak pasrah gitu aja udahlah mati gitu, gak gitu. Angin kencang masih melempar Yowun ke sana kemari, meski dalam keadaan terjatuh. Saat angin melemparnya ke sisi yang lain, Yowun pun bersiap. Dengan segenap kekuatannya, Yowun menancapkan White Dragon Blade-nya ke dinding. Entah itu karena ketajaman goloknya atau karena kecepatan Yowun terjatuh, dibantu dengan angin juga, tapi golok itu mulai merobek dinding sambil tetap tertancap di dinding gitu kan, dengan kuat kayak gimana sih, kayak jerep gitu loh, jadi ketarik aja gitu kan. Yowun berteriak kencang karena tindakannya membuat tulang pundak kanan dan rusuknya patah. Aduh, itu pasti nyeri pisan tah. Kaki kesleo aja udah sakitnya kayak apaan tahu.
Meskipun otot Yowun telah diperkuat melebihi limit yang bisa dicapai manusia, batas manusia, tapi tulangnya enggak guys, cuman ototnya aja gitu kan yang lebih yang lebih kuat lah gitu, tapi tulangnya tuh enggak. Yowun berusaha melawan daya gravitasi yang membuatnya jatuh ke bawah. Jadi tulangnya menerima akibatnya. Setelah terjatuh sekitar 15 meter, ini tuh jarak dari saat dia bertahan dengan goloknya ya guys, bukan dari pas dia jatuh dari atas. Kecepatan jatuhnya mulai melambat dan akhirnya berhenti. Hampir aja gitu kan. Yowun hampir mati guys karena terjun bebas ke dalam jurang. Namun dia selamat. Ya iyalah kalau mati tamat dong bukunya. Yowun melihat ke bawah dan melihat kalau dasarnya nggak terlalu dalam dari sana. Suara Nano bergema di kepala Yowun, memberitahu Yowun kalau pundaknya lepas dan ada retakan pada tulangnya. 3 rusuknya patah dan Nano memulai regenerasi penyembuhannya. Rasa sakit pun mulai memudar. Yowun melihat ke bawah dan tahu kalau dia bisa dengan mudah melompat ke bawah kalau hanya dari jarak segitu dengan menggunakan stepping skill gitu kan, skill melangkah ringan kali ya gitulah. Saat rasa sakitnya telah hilang, Yowun pun melompat dan mendarat dengan selamat, kemudian merosot ke tanah dan merasa lega kayak langsung blek gitu kan tiduran. Alhamdulillah ya Allah, gue masih selamat kayak gitu kali ya. Keadaan sekitarnya sangat gelap dan yang terpenting dia selamat. Saat itu Yowun menyadari ilmu bela diri bukanlah segalanya. Sekarang dia memang sangat kuat, tapi Yowun belajar dari kejadian ini bahwa tetap akan ada situasi di mana dia bisa aja mati. Setelah beristirahat sejenak, Yowun pun bangun. Karena dia udah selamat, sekarang saatnya untuk menemukan cara agar dia bisa naik ke atas lagi. Yowun meminta Nano mengaktifkan Night Vision Mode dan Yowun pun bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Mata Yowun membesar saat melihat ke sekelilingnya. Dia mengira nggak ada apa-apa di bawah situ, tapi ternyata ada ratusan, mungkin ribuan pedang yang nggak bisa dibandingkan dengan yang tertancap di atas dinding gitu kan, di dinding yang di gunung atas itu. Pedang-pedang itu memang sudah berkarat dan rusak dimakan waktu, tapi nggak hanya pedang saja yang ada di situ. Tetapi ada banyak tengkorak dan tulang belulang manusia juga. Dari yang sudah sangat lama hingga sudah tidak berbentuk utuh lagi, sampai yang masih utuh dengan pakaian yang masih lengkap. Sepertinya itu adalah tulang belulang orang-orang yang terjatuh ke jurang ini. Hampir aja Yowun bergabung dengan mereka gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa jatuh ke jurang ini gitu kan, penasaran, sengaja jatuh karena mereka penasaran dalam ini ada apa, atau emang dijorongin gitu kan, jatuh sama orang gitu, jorongin sama orang gitu kan. Yowun sangat penasaran, tapi orang mati kan gak mungkin bisa cerita kan ke mereka gitu kan yang masih hidup. Woi, kenapa lu mati? Mau tahu aja lu gitu kan, gak mungkin juga kayak gitu kan. Jadi hal itu masih menjadi misteri. Yowun merasa ragu, tetapi dia pun melepas pakaian dari salah satu tengkorak manusia yang ada di situ yang masih utuh gitu kan. Pakaiannya juga masih layak lah gitu untuk dipakai sementara mah. Mau bagaimana lagi gitu kan, pakaian Yowun sudah terbakar dan gak layak lagi untuk dipakai. Yowun pun berjalan menyusuri dasar jurang untuk mencari jalan keluar agar dia bisa memanjat ke atas. Yowun berpikir lebih baik dia mencari jalan keluar dari sisi lain dari gunung batu yang posisinya hampir lurus menjulang ke atas dan permukaannya licin. Sedangkan sisi satunya permukaannya memang lebih kasar, tapi dengan sudut yang terbalik.
nggak jelas sih maksudnya apa gitu ya, sudutnya kebalik, gimana caranya ya, gambarannya gimana tuh. Tapi yang pasti itu posisinya tuh pokoknya lebih nggak mungkin untuk dipanjat lah gitu kan. Pantes aja nggak ada informasi soal Sword Creek itu gitu kan ya. Kalau yang udah jatuh ke situ nggak bisa naik lagi, udah modar aja gitu kan. Gimana mau cerita gitu. Meskipun seseorang menuruni jurang itu dengan tali, hembusan angin kencang akan membuat orang tersebut terlempar. Jadi kan pas Yowun jatuh tadi kan ada angin kencang tuh, jadi kayak di tengah-tengah jurang itu tuh kayak ada hembusan angin yang entah dari mana gitu kan. Yowun pun mulai berjalan lagi, siapa tahu dia bisa menemukan jalan keluar. Yowun mulai berjalan di dekat gunung batu dan berhenti karena syok dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa nggak percaya gitu kan. Terdapat jejak pedang dan golok di dinding gunung batu itu, jadi kayak jejak pertarungan gitu deh di situ. Ada yang berduel di situ. Kenapa bisa ada jejak pertarungan di dasar jurang ini gitu kan? Hal itu sulit dimengerti oleh Yowun. Dia terjatuh ke jurang ini karena ledakan di gua. Jadi dia jatuh bukan karena kemauannya sendiri. Ya gelo atau kalau tiba-tiba gue penasaran jatuh gitu kan, gila aja ya. Tapi kenapa orang-orang menjatuhkan diri mereka ke sini dan bertarung gitu kan? Jadi ada orang yang kayak sengaja menjatuhkan diri ke dasar itu terus bertarung di situ gitu. Why? Tujuannya apa gitu kan? Itu masih bingung gitu si Yowunnya. Setelah Yowun memeriksa jejak pedang dan golok itu, Yowun semakin terkejut. Jadi maksud itu kan orang jatuh ke situ masih hidup terus bertarung gitu. Kalau dia kan cari jalan keluar kan, kalau ini enggak, malah gelut di situ gitu. Luar biasa. Jejak pedang dan golok itu sangat dia kenal. Itu adalah jejak skill pedang iblis langit, guys. Hah? Kok bisa ada di situ? Meskipun ada jejak pedang lainnya, tapi udah jelas itu adalah jejak skill pedang iblis langit. Jadi ada formasi yang berbeda gitu kan. Tapi itu jelas-jelas gitu kan si skill pedang iblis langit itu. Sepertinya jejak pedang ini terjadi setelah skill pedang iblis langit tercipta. Loh, jangan-jangan itu. Yowun melihat ke atas dengan syok. Dia memang gak asing gitu kan dengan gaya tulisan sword yang ada di gunung atas itu kan. Kan dia kemarin kan ngerasa kayaknya gue familiar nih gitu, nih tulisan siapa ya gitu kan. Yowun kemudian mengeluarkan pedang iblis langitnya dan melihat ukiran tulisan pedang iblis langit pada pedang itu. Kata sword atau pedang pada ukiran itu terlihat hampir sama dengan kata sword yang terukir di dinding atas. Jadi mirip gitu kan. Itu artinya Father Chunma pernah datang ke sini dan bertarung dengan seseorang di sini gitu kan, di situ. Jadi jejak pertarungan itu berarti pertarungan Father Chunma guys dengan seseorang gitu kan. Luar biasa ya. Tapi emang sih Father Chunma itu tuh memang badass guys. Bahkan melebihi Yowun guys. Itu nggak mustahil sih, karena tercatat di sejarah Istana The Lord bahwa Father Chunma memang meluaskan wilayahnya bahkan sampai ke Kastil Hobuk gitu kan. Dia kayak terjun sendiri gitu kan ke Jianghu gitu untuk menguasai wilayah itu. Tempat Sword Creek ini berada. Jadi kan si Sword Creek ini kan ada di Hobuk Castle kan. Tapi yang membuat Yowun shock adalah hal yang lain, yaitu jejak golok yang udah jelas itu adalah jejak skill Blade God. What? Jadi ternyata si Father Chunma itu berduel dengan Blade God. Wait, sebentar. Blade God bertarung dengan Sword Demon 500 tahun yang lalu. Father Chunma hidup sekitar 1000 tahun yang lalu.
Berarti umurnya si Blade God berapa tahun itu? Oh, oke. Itu masih jadi misteri, guys. Nanti bakal terjawab sih. Terlebih lagi, terdapat jejak skill yang belum pernah dilihat Yowon, yang terdapat di tangan Sword Demon yang diawetkan gitu kan. Kan ada tuh, kan si Yowon mempelajari skill Blade God itu kan dari jejak pertarungan yang ada, dari jejak golok yang ada di tangannya si Sword Demon itu kan, yang kepotong itu kan, yang diawetkan, yang ada di perpustakaan lantai bawah tanah itu, guys. Ada 2 formasi pedang tambahan yang belum pernah dilihat oleh Yowon, dan 2 formasi itu lebih kuat dari 6 formasi yang sudah dikuasainya. Maksudnya ini skill si Blade God ya, guys. Sepertinya 2 formasi ini adalah formasi terakhir dari skill Blade God. Wow, oke. Ternyata bukan hanya ada 6 formasi, tapi 8 formasi dari skill Blade God. Kedua skill ini hampir menyamai kekuatan dari skill pedang iblis langit, seenggaknya sampai formasi keempat ya kan. Kecuali formasi terakhir yang kelima dari skill pedang iblis langit. Formasi kelima itu kan yang tusukan maut itu, guys, yang di batu sapir itu yang biru itu kan, pas Yowon nyari teh jejaknya ternyata cuma ada lubang kecil aja gitu. Nah itu skill dewa, guys. Awalnya Yowon merasa jatuhnya dia ke dalam jurang ini adalah sebuah ketidakberuntungan, tapi ternyata ini adalah anugerah yang tersembunyi gitu kan, anugerah luar biasa yang tersembunyi. Yowon memang nggak tahu alasan kenapa jejak itu bisa ada di sini, maksudnya kenapa itu 2 orang bisa bertarung gitu kan. Father Chunma, guys, sama Blade God, wow. Tetapi Yowon beruntung bisa menemukan jejak pertarungan dari 2 pendekar terkuat itu. Karena dia punya nano yang bisa membuat simulasi duel mereka hanya dari jejak pedang dan golok mereka. Jadi Yowon bisa mempelajari semua itu gitu kan, berkat bantuan nano. Yowon pun meminta Nano untuk men-scan jejak duel itu. Sementara Nano sedang menganalisa jejak duel itu, Yowon berjalan menyusuri dinding yang penuh dengan jejak duel gitu kan, jejak pedang sama golok. Saat itu Yowon menemukan jejak pedang yang berbeda dari yang tadi. Yang ini lebih seperti jejak pedang yang menyatukan 2 skill dan ada tulisan terukir di bawahnya bertuliskan impossible gitu kan, nggak mungkin, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sepertinya apapun yang ingin dilakukan si penulis tidak tercapai. Ternyata setelah Yowon memperhatikan dengan seksama, jejak yang ini berbeda dengan jejak duel yang tadi. Apa tadi udah disebutin ya? Jejak yang ini lebih seperti seseorang sedang mencoba sesuatu. Yowon penasaran kenapa ada tulisan tidak mungkin di situ. Emang apa sih yang nggak mungkin itu gitu kan? Yowon pun meminta Nano men-scan jejak itu dan membuat simulasi 3 dimensinya di augmented reality kan. Formasi yang rumit pun mulai terbentuk dan Yowon melihat pergerakan pedang dari jejak itu dan sangat shock gitu kan, kayak oh my god gitu. Yowon berpikir bahwa that's impossible. Keluar lagi lah tuh kata gitu kan. Oh ternyata itu kenapa ditulis impossible gitu kan. Itu adalah skill berpedang yang memiliki gerakan yang gak mungkin dilakukan oleh manusia, guys. Sama seperti skill Blade God. Jadi kan kalau skill Blade God itu kan yang menggunainya butuh teknik khusus. Jadi tubuhnya itu harus dibentuk sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan diri dengan si gerakan skillnya gitu kan. Guys, Father Chunma mencoba untuk menggabungkan 2 skill. Jejak pedang itu diciptakan Father Chunma setelah berduel dengan Blade God. Makanya di situ tertulis impossible. Luar biasa. Ya iyalah impossible.
ngegabungin skill pedang iblis langit sama skillnya si Blade-Guard gitu kan. Dari caranya aja itu udah bertolak belakang, terus mau digabungin. Oh my god. Oke. Sementara itu di tempat lain, waktu menunjukkan kalau saat itu sudah malam. Sorry ya guys kalau ada suara rame-rame. Pemuda masjid sepertinya sedang gak tau ngapain dah itu rame-rame banget. Di suatu tempat yang dikelilingi oleh batu besar dengan atap yang terbuka, sehingga hanya bisa terlihat dari atas saja. Jadi kayak batu tapi tengahnya bolong gitu guys. Kayak ini deh. Pulau apa sih? Kuja ya yang di One Piece guys. Yang kaisar wanita tuh. Nah, itu kan dia si pulaunya itu kan kayak dikelilingi oleh batu gitu kan, dan mereka tinggal di dalamnya kayak gitulah gambarannya. Di dalam tempat itu terdapat sebuah mansion yang besar. Di dalam mansion itu terdapat banyak pot-pot untuk merebus berbagai macam obat dan ruangan dengan bermacam-macam tanaman obat. Tempat itu terlihat seperti rumah sakit, atau mungkin kalau di situ mah sebutnya kayak klinik kali ya. Tempat itu adalah tempat persembunyian tabib dewa yang terletak di dalam dinding batu besar di Sword Creek. Di dalam salah satu ruangan terdapat banyak tempat tidur, yang salah satunya ditempati oleh elder keempat Yang Danwa. Oh, mereka masih hidup guys. Saat itu Yang Danwa mengerang kesakitan. Aduh, pelan-pelan, aduh, kayak gitu kali ya. Ada seorang wanita tua yang memegang kepalanya agar Yang Danwa tidak bergerak. Usia wanita tersebut sekitar 60 tahunan, tapi dia memiliki tubuh yang kekar gitu kan. Jadi tangannya tuh berotot guys. Tangannya yang kekar mengingatkan mereka akan Go Wang He. Jadi kayak mirip si Go Wang He. Go Wang He kan badannya besar gitu kan. Yang Danwa mengalami luka yang lumayan parah. Terdapat luka akibat tebasan Sword Chi dari dahi kanannya sampai ke bawah mata kanannya. Dia telah kehilangan satu matanya. Luka itu didapat saat dia melawan si pemilik penginapan KW. Untung saja dia masih selamat. Itu karena Moon Gyu yang membantunya melawan si pemilik penginapan KW. Yang Danwa merasa Moon Gyu memang pantas menjadi salah satu dari 6 pedang Yowon, Six Sword kan. Sehari-hari Moon Gyu terlihat polos dan tidak berbahaya, jadi kayak yang ya gitulah, perempuan banget gitu kan. Tapi Yang Danwa melihat bagaimana Moon Gyu mampu bertarung dengan gesit. Kebanyakan pendekar akan kehilangan kendali saat merasakan kemarahan, jadi kan kayak terbakar amarah gitu kan. Tetapi Moon Gyu masih bisa menyerang si pemilik penginapan KW dengan efektif dan membantu Yang Danwa sampai orang itu muncul. Orang itu tanda kutip ya guys. Jadi ada yang muncul membantu mereka gitu. Berkat Moon Gyu mereka bisa selamat. Yang Danwa menilai tinggi keberadaan Moon Gyu dan merasa kalau mereka akan memiliki pendekar wanita yang sekuat Yin Moha di masa depan nanti. Yang Danwa mengerang kesakitan lagi. Saat ini wajahnya sedang dijahit. Bayangin gak sih guys, dijahit terus tanpa dibius gitu. Wow, rasanya seperti apa itu? Terdengar suara orang menangis di tempat tidur sebelah. Itu adalah suara Moon Gyu yang menangis sedih dan sedang dipeluk oleh Ho Sang-hwa yang dikatakan menghilang. Ternyata special team berada di dalam kediaman tabib dewa guys, tapi entah kenapa mereka nggak bisa keluar gitu kan. Hubong pun menangis dalam keadaan terlentang dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perban. Jadi kan mereka habis bertarung sama si tua pemilik penginapan itu kan. Becky yang duduk di sebelah tempat tidurnya menatap kosong sambil bergumam. Gak mungkin, gak bisa dipercaya kayak gitu kan, berulang-ulang gitu kan. Itu gak mungkin, itu gak bisa dipercaya, itu pasti bohong kayak gitu.
Mereka mulai seperti itu saat mendengar kalau Yowun telah jatuh ke jurang saat gua meledak dan terbakar. Wanita tua itu berkata kalau rombongan yang Danwa berbeda dengan rombongan Yin Moha yang lebih banyak diam. Hubong dan Mungyu lebih bisa mengekspresikan emosi mereka. Wanita tua itu berkata kalau mereka semua menangisi master mereka sampai segitunya, berarti master mereka adalah orang yang baik dan hebat. Yang Danwa merasakan pahit dengan kenyataan bahwa Yowun telah mati melindungi mereka. Dosa itu harus dibayar dengan nyawanya. Dia udah siap sih sebenarnya, namun dia masih punya tugas penting. Wanita tua itu sudah selesai menjahit luka yang Danwa dan memberikan bubuk obat pada lukanya, kayak gitu, kayak ditotol-totol gitu kali ya. Namun si Jung ditotol-totol. Yang Danwa kemudian akan bertanya kepada tabib dewa. Ya, benar guys, wanita tua itu adalah tabib dewa yang mereka cari, yang bernama Gamrosu. Dia adalah pemilik mansion besar itu. Gamrosu tidak suka dipanggil tabib dewa dan meminta mereka untuk memanggilnya Nenek Gam, Granny Gam, gitu kan, apa sih? Yang Danwa penasaran kenapa Nenek Gam memiliki tubuh yang kekar, padahal dia sama sekali nggak bisa ilmu bela diri. Alasannya sangat sederhana, yaitu agar kondisinya tetap fit saat dia harus melakukan operasi yang memerlukan waktu berjam-jam. Masuk akal sih. Saat yang Danwa mau meminta Nenek Gam untuk ikut mereka ke kultus iblis, Nenek Gam selalu menghalangi atau mencegah yang Danwa atau yang lainnya berbicara. Nenek Gam melirik pada dua penjaga yang mengawasi mereka di depan pintu ruangan. Sepertinya Nenek Gam mewaspadai dua penjaga itu. Suasana di sini memang aneh, itu sebabnya yang Danwa memutuskan untuk diam dan melihat situasi dulu. Saat itu Nenek Gam berdiri dan berkata kalau yang Danwa harus dirawat selama kurang lebih 7 hari. Nenek Gam pun meninggalkan ruangan itu dengan diikuti oleh dua penjaga tadi. Saat itu terdengar suara telepati pada yang Danwa yang mengatakan kalau mereka sedang diawasi oleh orang di dalam gelapnya malam. Maksudnya di luar tuh masih ada orang yang ngawasin mereka gitu kan. Yang mengirim telepati itu adalah Yin Moha dengan wajah aslinya yang telah menjadi muda kan, jadi muda lagi kan dia. Itu pertama kalinya yang Danwa melihat wajah asli Yin Moha dan dia merasa sedikit canggung. Karena mereka sedang diawasi, makanya mereka berbicara dengan menggunakan telepati. Kan cuma Yowun doang ya yang bisa ngedenger suara telepati orang gitu kan. Yang Danwa pun menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada Yin Moha gitu kan. Kenapa kok padahal udah ketemu sama tabib dewa tapi nggak balik-balik gitu kan, kenapa juga ada di sini, kenapa situasi di tempat si tabib dewa seperti itu gitu kan. Yin Moha pun mulai cerita apa yang terjadi saat mereka sampai di Sword Creek. Saat itu beberapa pendekar keluar dari dalam tempat persembunyian tabib dewa menanyakan sedang apa mereka di wilayah Force of Justice dan juga menanyakan identitas Yin Moha dan kawan-kawan. Kemudian ada perlu apa gitu kan mereka ke situ. Ini flashback dulu ya guys. Yin Moha tentu saja nggak ngasih tahu identitas asli mereka dan hanya mengatakan kalau mereka ingin bertemu dengan tabib dewa dan memperlihatkan plakat orange. Para pendekar itu pun menurunkan kewaspadaan mereka dan mulai berbicara, maksudnya kayak ngobrol gitu kan. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh si pemilik penginapan dan 3 orang pendekar kuat lainnya. Mereka sangat kuat sampai-sampai berhasil membunuh agen kultus yang bersama dengan mereka itu loh, guide mereka itu yang cerewet. Dan juga membunuh 2 pendekar yang keluar dari dalam mansion. Saat itulah orang tanda kutip itu muncul, maksudnya orang yang ngebantu mereka gitu kan.
Dia adalah Hing Wunja dari Mudan Strong Sword. Jadi eldernya dari sekte Mudang gitu kan. Orang yang sama yang menyelamatkan Yang Danwa dan kawan-kawan. Yang Danwa tahu mengenai Hing Wunja ini. Jadi guys, di bawah 5 pendekar terkuat si Yulin Sejianghu, ada para pendekar yang kekuatannya hampir mendekati ke-5 pendekar terkuat itu. Mereka disebut sebagai Strong Nine atau 9 orang terkuat. Dan mereka disebut-sebut sebagai pendekar yang akan menjadi 5 terkuat Sejianghu gitu kan. Jadi kayak nanti tuh bisa nyingkirin salah satu yang 5 pendekar terkuat itu gitu kan. Hing Wunja adalah salah satu dari Strong Nine dan adalah tetua dari sekte Mudang. Yin Moha melanjutkan kalau Hing Wunja memang menolong mereka, namun mereka belum bisa meyakinkan Nenek Gam untuk ikut dengan mereka. Sama seperti Yang Danwa, Yin Moha pun telah berusaha meminta Nenek Gam untuk ikut mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi Nenek Gam untuk ikut mereka. Masalah terbesar di sini adalah Hing Wunja. Yang Danwa merasa bersyukur karena mereka belum ketahuan berasal dari mana. Namun Yin Moha berkata, itu hanya soal waktu saja. Bisa saja mereka sudah tahu, tetapi pura-pura nggak tahu. Pasalnya, nggak banyak pendekar yang bisa mencapai level superior master. Dan udah jelas Hing Wunja dan Biksu Mujinja pasti mengenal semua pendekar Force of Justice yang berada di level itu. Sepertinya Hing Wunja membutuhkan keberadaan Yin Moha dan kawan-kawan di situ untuk sesuatu hal yang entahlah gitu kan apa. Di bangunan lain, seorang pria tua dengan janggut putih sedang berbicara dengan Mujinja dan biksu lainnya. Hing Wunja menjelaskan kenapa dia nggak bisa mengabari mereka semua. Itu karena tempat itu telah dikepung oleh pasukan dari si pemilik penginapan yang ternyata adalah salah satu master dari Blade God Six Martial, yaitu Blade Sword Master. Blade Sword Master mencari jalan keluar ke tempat itu, mencari jalan masuk ke tempat itu. Jadi si Blade Sword Master itu si pemilik penginapan KW ya guys. Namanya tuh siapa gitu, belum disebutin sih di sini. Itu sebabnya Hing Wunja nggak bisa keluar dari situ. Biksumu menyarankan untuk mereka pindah ke sekte Mudang atau keluarga Jegal dengan membawa tabib dewa juga. Lagi pula apa yang sedang dikerjakan oleh tabib dewa hampir selesai. Hing Wunja berkata untuk tidak melibatkan tabib dewa lagi. Memang sesuatu yang dikerjakan oleh tabib dewa itu untuk sesuatu yang baik, tetapi tindakan mereka harus berdasarkan keadilan Pret. Biksumu setuju dan mengerti. Tetapi mereka memang harus segera pergi dari situ. Pintu masuk ke tempat itu memang ditutup oleh batu biru yang kuat, kayak batu sapir gitu guys. Dan penuh dengan jebakan, tapi gak akan bertahan lama. Biksumu menanyakan kenapa Hing Wunja menolong Yang Danwa dan kawan-kawan. Padahal Biksumu yakin yang Danwa dan kawan-kawan pasti berasal dari Force of Evil atau dari kultus iblis. Biksumu kaget saat tahu ada 2 pendekar di antara mereka dengan level superior master. Dan mereka memang sudah mencurigai rombongan Yobun dan kawan-kawan sejak di penginapan karena topeng kulitnya Yobun kan. Dan mereka yakin Yobun dan kawan-kawan pun mengincar tabib dewa. Hing Wunja menjawab kalau mereka akan memanfaatkan Yin Moha dan kawan-kawan. Mereka akan membiarkan Yin Moha dan kawan-kawan untuk bertarung dengan pasukan Blade God Six Martial. Sedangkan mereka akan kembali ke sekte Mudang dengan membawa tabib dewa. Sialan banget ya nih orang. Apanya nge-sekte Justice tuh?
Biksumu mengangguk setuju. Dia merasa kagum dengan rencana luar biasa Hing Bunja. Biksumu memang mewaspadai rombongan Yobun dan kawan-kawan sama seperti musuh mereka di luar sana. Jadi rencana ini sempurna untuk mereka. Dia nggak peduli meskipun Yobun dan kawan-kawan berasal dari kultus iblis yang saat ini sedang beraliansi dengan mereka. Wah, busuk banget teh. Di saat yang sama di dasar jurang, terdengar suara angin yang berasal dari gerakan yang memenuhi area itu. Dalam kegelapan, seorang pemuda bergerak dengan sangat cepat dengan pedangnya. Dia adalah Chun Yowun. Yowun telah berlatih formasi pedang selama 2 jam, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dia lakukan. Gerakan formasi yang halus itu tiba-tiba terhenti dan tubuh Yowun bergetar hebat. Keadaan itu terjadi karena gerakan itu nggak bisa menyambung dengan gerakan berikutnya. Intinya gerakannya itu belum sempurna guys, baru kayak setengah doang gitu kan. Yowun langsung terduduk kelelahan dan beristirahat. Dahinya penuh keringat. Sangat sulit untuk menggabungkan 2 skill legenda yang berbeda. Yang sedang dilakukan Yowun adalah menggabungkan skill pedang iblis langit dan skill Blade God. 4 jam yang lalu, Yowun shock melihat jejak yang ditinggalkan Father Chunma. Yowun terpana dengan ide yang sama sekali nggak kepikiran olehnya. Di saat dia hanya fokus menguasai ilmu bela diri yang telah sempurna, Father Chunma mencoba sesuatu yang baru dengan ilmu bela diri yang baru dihadapinya pertama kali, meskipun hasilnya gagal. Maksudnya kan kayak nyoba nyiptain skill baru dari ngegabungin 2 skill gitu kan, itu hampir mustahil guys. Father Chunma gagal karena ada batas maksimal kekuatan tubuh fisik manusia gitu kan. Father Chunma adalah pendekar pedang terbaik sampai saat ini, tapi bahkan ada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Father Chunma. Meskipun Father Chunma memiliki tubuh yang ideal untuk ilmu bela diri, tetapi ada batasan bagaimana otot dan urat dapat mengembang. Kayak apa ya, kayak kenyal, bukan kenyal, pokoknya kayak gitulah ya. Tapi skill Blade God hanya bisa dipelajari setelah mencapai batas itu. Maksudnya tuh bukan ngelewatin batas ya guys, jadi sampai batas limitnya lah gitu kan. Father Chunma mencoba untuk menggabungkan keistimewaan itu ke dalam skill pedangnya. Dan setelah mencoba beberapa kali, Father Chunma mencapai kesimpulan kalau itu impossible gitu kan, sesuatu yang gak mungkin bisa dicapai. Tapi Yobun berbeda. Setelah menganalisa skill pedang iblis langit, kemudian skill Blade God, dan terakhir teknik Blood Revision Art, otot-otot Yobun dan tubuh fisiknya telah berkembang melebihi batas manusia normal. Itu sebabnya dia bisa melakukan formasi yang dibuat oleh Father Chunma dari penggabungan skill pedang iblis langit dan skill Blade God dengan mudah. Namun skill itu belum sempurna karena Father Chunma berhenti mengembangkan skill tersebut karena kan dianggap mustahil kan, jadi buat apa juga gua terusin gitu kan, dipakai aja nggak bisa gitu. Jadi Yobun harus menciptakan lanjutan formasi luar biasa itu sendiri, dan itu susah banget guys, sama kayak susahnya ketemu jodoh guys. Curhat bu. Teorinya sih bisa, tapi menggabungkan dan mempraktekannya itu lain cerita. Skill pedang iblis langit itu aslinya memang udah sempurna, jadi Yowun harus nyiptain formasi yang benar-benar baru. Setelah beristirahat sejenak, Yowun pun memulai kembali menggunakan formasi baru itu. Yowun juga menggunakan nano untuk menganalisis simulasi 3D dari formasi itu, tapi Yobun ingin melewati batas tubuhnya gitu kan, melewati limitnya gitu kan, dan belajar untuk memahaminya.
sampai dia benar-benar kelelahan karena mencoba menggabungkan kedua skill itu. Setelah 2 jam, Yowun benar-benar kelelahan maksimal. Menggunakan skill pedang iblis langit terus-menerus selama 1 jam membuat tenaga dalamnya habis. Yowun udah nyoba berbagai hal namun tetap gagal. Dia belum mencapai pemahaman. Yang 1 jam itu maksudnya 2 jam guys, sorry. Yowun berpikir dia nggak bisa menggabungkan gerakan pedang karena sudah mencapai batasnya. Jadi dia harus membuatnya seimbang. Jadi kayak ngebuat satu gerakan baru yang bisa ngebuat gerakan yang udah ada itu seimbang gitu kan. Balance. Setelah berpikir sejenak sambil tiduran, tiba-tiba Yowun mendapat ide di kepalanya. Bagaimana kalau dia melupakan semua gerakan ilmu bela diri yang sudah ia pelajari gitu kan. Kalau memang gak cocok gerakannya ya udah gak usah digunain gitu kan. Yowun harus berhenti membuat batasan untuk dirinya sendiri dan secara bebas menciptakan keseimbangan untuk menjadi bebas. Maksudnya itu selama ini kan dia berusaha menggabungkan gerakan yang udah ada dulu. Tapi itu malah menciptakan batasan, malah jadi liar gitu kan. Jadi buat aja gerakan baru. Gitu kali ya maksudnya. Yowun berpikir tentang gerakan pedang yang sudah ada dan memikirkan gerakan baru untuk menyeimbangkannya. Yowun kemudian mencapai pemahaman. Untuk mencapai pemahaman terkadang dapat terjadi saat orang tersebut bahkan nggak mikirin tentang pemahaman itu sendiri gitu kan. Itu tuh kayak alami aja gitu, kayaknya udah waktunya ada naik level kayak gitu kali ya. Untuk menciptakan keseimbangan dia butuh kebebasan dan hal itu dapat terjadi bukan dengan mengunci diri sendiri tapi dengan membuka diri. Level superior master dapat dicapai dengan memahami bagaimana menyatukan semua unsur menjadi satu. Itu sebabnya seorang pendekar yang telah mencapai level ini dapat mengendalikan tenaga dalamnya, maksudnya yang dikeluarin untuk mengintimidasi lawan atau untuk menyembunyikannya untuk mengecoh lawan. Jadi guys, kalau udah di level superior master ini, orang-orang yang levelnya di bawah kita, misalnya kita udah dapat level segitu, itu nggak bisa ngerasain guys, nggak bisa ngerasain berapa level kita gitu kan. Kecuali orang yang ada di atas kita, misalnya udah capai level Supreme Master, nah itu dia bisa ngerasain gitu kan kekuatan seseorang gitu, tenaga dalam seseorang. Ulangi lagi aja ya guys. Level Superior Master dapat dicapai dengan memahami bagaimana menyatukan semua unsur menjadi satu. Itu sebabnya seorang pendekar yang telah mencapai level ini dapat mengendalikan tenaga dalamnya. Maksudnya mau dikeluarin atau untuk mengintimidasi lawan atau menyembunyikannya untuk mengecoh lawan. Karena orang itu memahami bagaimana menyatukan semuanya. Tetapi untuk mencapai level yang lebih tinggi dibutuhkan pemahaman yang lebih, yaitu bukan membatasi diri untuk mengendalikan tenaga dalam kita, tapi untuk membebaskannya. Saat seseorang dapat menemukan keseimbangan dalam mengalihkan energi keluar dan ke dalam, pemahaman ini dapat membawa orang tersebut ke level Supreme Master. Tubuh Yowun mulai memancarkan cahaya yang sangat terang dan area sekitarnya mulai dipenuhi oleh angin ribut. Energi dari lingkungan itu mulai menyerap ke tubuh Yowun yang tenaga dalamnya atau energinya telah kosong. Karena kan dia kan kelelahan ya guys. Jadi si Yowun itu tuh kosong guys, tenaga dalamnya gitu kan, karena udah lelah tadi. Energi itu mulai memasuki tubuh Yowun dan memulai perubahan pada tubuh Yowun yang sudah dalam posisi bermeditasi. Yowun sedang memulai proses ke level Supreme Master guys. Bersambung. Sampai sini dulu ya guys, lumayan panjang ya video kali ini. Abis nanggung mau dipotong, jadi langsung aja bablas. Sepertinya video minggu depan kita akan melihat kebadasan Yowun yang udah OP ke level Supreme Master.
Oh iya guys, sepertinya saya bakal buat storytelling untuk cerita yang lain, tapi nggak janji ya guys. Jadi ada di antara kalian yang nyaranin saya untuk membahas solo leveling extra part yang nggak diceritain di manhwanya. Kayaknya sih seru banget guys, soalnya bagus banget guys extra partnya itu. Gimana ya, pokoknya keren deh gitu kan. Kita lihat nanti ya guys, pengen sih nyeritain gitu kan si extra partnya ini gitu. Kalian semua pasti pada penasaran kalau yang belum baca novelnya. Mudah-mudahan saya bisa buat storytelling untuk cerita super duper keren itu ya guys. Doain aja, mudah-mudahan ada waktunya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, assalamualaikum, bye bye.